teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa tatakan morfologi pada media sosial. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, bentuk, dan proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Morfologi meneliti bagaimana morfem unik terkecil yang bermakna bergabung dan berubah untuk membentuk kata-kata baru atau memberikan makna tertentu. Yang pertama, afiksasi. Contohnya, kutipan asli, kebahagiaan orang lain tidak akan merugikanmu, kekayaan mereka juga tidak akan mempengaruhi jatah rezekimu, hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain bahagia tidak akan menyakiti hatimu. Kutipan yang benar, kebahagiaan orang lain tidak akan merugikanmu, kekayaan mereka juga tidak akan memengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain bahagia tidak akan menyakiti hatimu. Dari contoh tersebut, mengapa mempengaruhi dikatakan salah? Penjelasannya, karena kata mempengaruhi sering dianggap salah menurut kaidah afiksasi bahasa Indonesia karena bentuk dasarnya adalah pengaruh, bukan pengaruhi. Dalam kaidah morfologi, bahasa Indonesia awalan me tidak dapat langsung melekat pada bentuk dasar yang diawali dengan prefiks pe. Secara benar, kata kerja yang berarti memberikan pengaruh dibentuk dari pengaruh dengan menambahkan afiks me dan i. Kesalahan bentuk mempengaruhi sering terjadi karena pengaruh lafal dan keliruan dalam membentuk kata tersebut. Kata mempengaruhi seringkali dianggap salah dalam konteks morfologi karena bentuk mempengaruh berasal dari pengaruh ditambah imbuhan me yang menjadi men ditambah i. Kesalahan umum seperti mempengaruhi terjadi karena tidak memahami proses luluhannya fonem p. Kesalahan dalam penggunaan afiks bisa mengubah makna kata. Misalnya kata mempengaruhi berasal dari bentuk kata dasar pengaruh dengan ditambahkan konfiks me, men, kan menjadi mempengaruhi yang berarti menjadikan sesuatu atau seseorang terkena pengaruh. Selain itu, makna fungsi kata dalam kalimat juga bisa berubah, misalnya dari verba menjadi nomina atau sebaliknya. Karena itu, pemahaman yang tepat terhadap afiksasi penting dalam pembentukan kata agar komunikasi berjalan efektif. Maka dari itu, yang benar adalah memengaruhi, bukan mempengaruhi. Dan yang kedua ada reduplikasi. Contohnya, kutipan asli, jangan tergila-gila oleh uang, bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang, bekerjalah untuk menambah pengetahuan, value, dan skill, maka uang yang akan mencarimu. Yang benar adalah, jangan tergila oleh uang, bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk menambah pengetahuan, value, dan skill, maka uang yang akan mencarimu. Kenapa kata tergila-gila dihilangkan? Karena kalimat tergila-gila menggunakan bentuk kata kerja reduplikasi tergila-gila yang mengandung makna berlebihan atau sangat berfokus pada suatu hal. Dalam hal ini, tergila-gila memberikan penekanan pada tindakan yang berlebihan dan menginginkan atau mengejar sesuatu dalam konteks ini. Kalimat tergila-gila sering digunakan untuk menyatakan sesuatu atau suatu keadaan yang berulang atau berlangsung. Dalam contoh ini, reduplikasi pada kata tergila-gila memperkuat perasaan berlebihan atau tidak terkendali, yang berimplikasi bahwa secara berlebihan dapat mengarah pada kehilangan keseimbangan dalam hidup. Dengan menggunakan bentuk ini, ungkapan tersebut menyiratkan bahwa sikap yang terlalu fokus pada uang bisa merugikan kesejahteraan mental dan sosial seseorang, karena mengabaikan tujuan yang lebih mendalam seperti pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks tergila-gila, jika kata gila dihilangkan, kata yang tersisa adalah tergila, yang tetap menyiratkan adanya keadaan atau berlebihan tetapi tanpa memberikan yang sangat kuat atau merugikan seperti yang terkandung dalam tergila. Dengan menghilangkan kata gila, kalimat akan menjadi jelas dan nyaman didengar oleh pembaca.
Yang ketiga ada bentuk kata tidak tepat. Contohnya, kutipan asli, cewek kalau minta maaf sama cowok langsung selesai masalahnya. Yang benar adalah, cewek kalau minta maaf sama cowok langsung selesai masalahnya. Kata kalau sering digunakan dalam bahasa lisan atau percakapan sehari-hari sebagai bentuk kata kalau. Penggunaan kalau dianggap tidak tepat karena tidak sesuai dengan kaidah bentuk kata tidak tepat. Kata kalau sendiri merupakan kata hubung konjungsi yang digunakan untuk menyatakan syarat atau kemungkinan. Dalam bentuk bakunya, kalau terdiri dari dua suku kata yang diucapkan secara jelas dan lengkap. Sementara itu, kalau merupakan bentuk hasil pelesapan atau pemendekatan bunyi yang terjadi dalam ragam lisan. Pelesapan vokal A pada suku kata kedua menyebabkan perubahan bentuk yang tidak sesuai dengan standar ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kalau dalam tulisan resmi atau ilmiah akan diberubah menjadi kata yang lebih dipakai sehari-hari. Kata kalau memang sangat sering dipakai dalam bahasa lisan maupun tulisan santai, tapi dianggap tidak tepat dalam bentuk bahasa. Yang benar adalah kata kalau, bukan kalau. Dan yang keempat adalah pleonasme. Contohnya, teruslah melihat ke depan, jangan lihat ke belakang, karena di depan tujuanmu, di belakang masa lalumu. Yang benar adalah, teruslah menatap masa depan, jangan lihat masa lalu, karena tujuanmu ada di depan. Penjelasannya, mengapa salah? Kalimat teruslah melihat ke depan, jangan lihat ke belakang, karena di depan tujuanmu, di belakang masa lalumu, mengandung kesalahan morfologi dalam bidang pleonastis atau pleonastisme. Pleonastisme adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan atau berulang-ulang secara tidak perlu karena maknanya sudah tercakup dalam kata sebelumnya. Melihat ke depan dan di depan tujuanmu. Kata ke depan dan di depan digunakan berulang dalam konteks yang sangat dekat. Padahal sudah cukup memakai salah satu secara efektif agar kalimat lebih ringkas. Melihat ke belakang dan di belakang masa lalumu sama seperti sebelumnya, frasa ke belakang dan di belakang mengandung makna yang tumpah tindih sebab masa lalu sudah menunjukkan arah temporal ke belakang. Untuk menghindari pleonastisme, kalimat bisa diubah menjadi teruslah menatap masa depan, jangan lihat masa lalu, karena tujuanmu ada di depan. Jadi kesimpulannya, afiksasi, reduplikasi, bentuk kata tidak tepat, dan pleonasme merupakan aspek penting dalam kajian morfologi dan tata bahasa Indonesia. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan afiks, imbuhan seperti prefiks, sufiks, infiks, atau konfiks untuk membentuk makna baru atau memperjelas fungsi kata dalam kalimat. Reduplikasi adalah pengulangan bentuk kata dasar, baik sebagaimana maupun seluruhannya yang berfungsi memberikan makna jamak, intensitas atau nuansa tertentu. Sementara itu, bentuk kata tidak tepat merujuk pada kesalahan dalam penggunaan morfem atau pembentukan kata seperti diparkir yang seharusnya diparkir. Pleonasme adalah penggunaan kata atau frasa yang berlebihan dan tidak diperlukan karena maknanya sudah tercakup, contohnya seperti naik ke atas atau turun ke bawah. Penggunaan pleonasme kerap ditemukan dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Penggunaan pleonasme kerap ditemukan dalam komunikasi lisan maupun tulisan, dan meskipun kadang dianggap menegaskan, hal ini sebaiknya dihindari dalam penulisan formal agar lebih efektif.